ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan salat subuh berjamaah dan mengawali aktivitas kita pada 24 Sya'ban 1438 Hijrah ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ini menjadi subuh terbaik di antara sangat menyentuh dan mengingatkan banyak hal apa yang dibacakan oleh imam kita tadi, baik di surah Al-Qiyamah ataupun Al-Infitar. Tapi poin terpenting dari dua ayat yang dibacakan sebelum waktunya tiba, Allah mengajak kita untuk berubah. Pilihan hanya ada dua. Kita mau menyiapkan diri untuk berbahagia di akhirat, sehingga diberi kesempatan untuk menatap keindahan Rabbil Alamin yang difirmankan dengan kalimat yang sangat indah. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23 itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang wajahnya begitu berbinar, gembira dia. Bukan karena masuk surganya, tapi ada tawaran untuk berusaha untuk mendapatkan itu. Jadilah Anda bagian orang-orang yang gembira, bahagia di akhirat nanti. Kalau Anda hanya mendapatkan kebahagiaan dunia itu semu, Anda meninggal selesai. Tapi akhirat sifatnya abadi. Maka dari sekian orang-orang yang sibuk menjalani kehidupan dunia, jadikan dunia itu sebagai bekal untuk meraih akhirat. Sibukkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun hanya dengan lisan. Sibukkan diri kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, berzikir kepada Allah. Nabi saking inginnya kemudian menatap keagungan Rabbnya, saking inginnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai beliau berusaha membacakan Quran sekemampuannya, sehingga lisannya begitu cepat menggerakkannya hingga turun kecintaan Allah kepadanya. La tuhaddits bihi lisanaka lita'jala bih. Kau tak perlu tergesa-gesa untuk menggerakkan lisanmu demi menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang tanamkan Quran dalam jiwamu dan kami bimbing bacaannya. Ketika Anda semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, tidak hanya akhirat kemuliaan yang akan didapatkan, tapi dunia pun Allah akan tanamkan ketenangan dalam jiwa kita. Ini pilihan pertama. Tapi tidak sedikit juga ketika ditawarkan tawaran yang sangat indah ini, sebagian orang memilih untuk dunianya. Wa tuhibbunal ajilah. Sehingga di akhirat dia mendapatkan lebuhan yang tidak menyenangkan. Wujuhu yawma idzin basirah. Ada orang yang wajahnya begitu musam, muram, penuh dengan penyesalan. Tapi bukan hanya menyesal, tapi khawatir. Basirah itu bukan hanya menyesal, tapi khawatir. Kenapa dulu saya gak begini? Lalu dia khawatir apa yang akan terjadi menimpa saya saat ini. Kalau Anda teruskan nanti dengan kaji tafsir yang lain di Quran, surah ketiga Ali Imran, dari ayat 105 sampai dengan 109-nya, maka akan Anda temukan di antara kekhawatirannya sampai menjadikan wajahnya begitu menghitam karena ketakutan. Karena itulah barangkali kita masih diberikan kesempatan subuh ini, hidup sampai hari ini, karena Allah menginginkan kita berubah. Di antara sekian hamba Allah di muka bumi yang diperdengarkan dua surat ini, cuma Anda. Siapa yang mengundang Anda kembali? Saya tidak pernah mengajak Anda kembali. Tapi di antara sekian hamba Allah yang diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, sholat bersama kita subuh ini, diimami dengan bacaan yang baik, fasih, menyentuh. Kalau bukan Allah yang menggerakkan kebaikan, mustahil kita bisa mendapatinya. Allah sedang menginginkan kita berubah, hadir di sini, dibacakan ayatnya, menyentuh keadaannya. Kalau dengan semua itu belum mampu membuat Anda tersentuh untuk berubah, Anda butuh yang mana lagi? Bacaan apa lagi yang harus disampaikan pada Anda supaya kita terbuka?
tersentuh dan berubah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum waktunya tiba, mari kita berbenah, renungkan diri kita, kemana antum akan berlabuh dan kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sadar kapan saja saatnya bisa pulang, bisa meninggal, maka mulai saat ini lakukan semua yang baik-baik. Karena mudah-mudahan dengan Anda mengerjakan yang baik, maka Anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik insyaallah. Baik, kita memulai bahasan kita subuh ini, dan ini bagian dari usaha perubahan kita mendekat kepada Allah. Tentunya diawali dengan ilmu. Tidak baik Anda ingin mendekat kepada Allah tapi tidak didasari dengan pengetahuan yang baik. Karena tidak sedikit umat di masa lalu berusaha mendekat kepada Rabbnya tapi tanpa pengetahuan, kemudian dia tersesat. Waladhdallin, atau bahkan yang paling buruk, memalingkan ajaran dengan pengetahuan yang Allah titipkan lebih mencari keuntungan dunia semata. Maka maghdub alaihim. Karena itu mohon izin, celakalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendekat tapi tidak didasari dengan keilmuan yang baik, atau bahkan lebih celaka orang-orang yang sengaja memalsukan ajaran-ajaran Allah demi mendapatkan bayaran-bayaran dunia yang tidak setimpal dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai bahasan kita, ikhlaskan niat kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan insyaallah mendapat bimbingan dari Allah sehingga mudah diuraikan, benar diutarakan, dan menjadi kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya selepas kajian ini insyaallah. Baik, materi hari ini kita masih dalam lingkup kajian fikih ikhtilaf, namun kita khususkan pada hal-hal yang dikaji seputar Ramadan. Jadi materinya masih fikih ikhtilaf, pembahasan fikih yang menghadirkan keanekaragaman praktek yang kadang bila tidak diketahui dasar ilmunya seringkali menghadirkan perbedaan pandangan yang kadang-kadang berujung pada perselisihan-perselisihan yang tidak diharapkan. Kita akan keluarkan beberapa amalan-amalan ke Ramadan yang menyajikan, menghidangkan keanekaragaman dalam prakteknya, yang bisa menjadi pilihan untuk kita amalkan dan tidak kemudian harus diperselisihkan dalam praktek ibadahnya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan kita keluarkan nanti. Jangan-jangan di balik hal yang diperdebatkan ini, dua-duanya sebetulnya tidak menunaikan sesuai dengan tuntunannya, atau dua-duanya tidak paham karena nggak pernah baca dasarnya, tapi ribut di sini pada hal yang tidak diharapkan. Maka kita coba keluarkan, dan ini sunnah Nabi SAW untuk membahas tentang aturan-aturan Ramadan sebelum memasukinya. Saya ingin tegaskan dulu, walaupun di beberapa edisi kemarin pernah saya sampaikan bahwa ayat Ramadan yang menjadikan perintah Allah wajib dalam menunaikan puasa di bulan Ramadan itu turunnya bukan bulan Ramadan. Saya ulang, turunnya bukan bulan Ramadan, tapi turunnya bulan tahu dari mana tuh? Baik, kalau tidak tahu katakan Masya Allah. Baik, turunnya di Masya Allah, turunnya di Madinah, ya, turunnya di Madinah. Tapi kapan turunnya? Ya Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Lalu Allah titipkan pengetahuan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, dan cuma sedikit, gak banyak. Quran surah 17 ayat 85, puisi paling di sebelah bawah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Di antara yang sedikit itu ada yang berhasil mendapatinya, yaitu Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi dalam kitabnya As-Siyam. As-Siyam ada 142 halaman. Anda buka halaman ke-13, paragraf yang ketiga, baris 2 sampai dengan 3, tulis paling kiri sebelah atas. Beliau sebutkan ayat ini, Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 183 itu turunnya di hari Senin, tanggal kedua bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Artinya pada saat di Makkah Al-Mukarramah ayat puasa belum turun, belum ada kewajiban Ramadan. Baru setelah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, itu pun tahun kedua baru ayatnya turun, berlaku kewajibannya. Tapi penting Anda ketahui dan kita semua pelajari bahwa bulan Sya'ban itu bulan
Kalau tidak tahu katakan baik. Bulan Sya'ban itu bulan ke, tidak ada bulan ke, Wallahu a'lam. Lihatnya cuma 1 sampai 12 itu kan. Tapi yang 9 tadi boleh angkat tangan. Kalau Sya'ban bulan ke-9, Ramadan bulan ke berapa? 10. Baik. Jadi ke-11-nya bulan Syawal. Baik. Kalau Ramadan 10, 11-nya pasti Syawal. Ke-12-nya bulan, kapan hajinya? Baik. Sya'ban bulan ke-8. Fokus. Ramadan bulan ke-9. Baik. Sini Ramadan. Bismillah. Ramadan bulan ke-9. Perintah turun di bulan ke-8, pelaksanaan di bulan ke-9. Ada jeda berapa lama? Kurang lebih 1 bulan setidaknya. 1 bulan jeda. Walaupun sesungguhnya umumnya, walau tidak semuanya, sifat-sifat ayat kalau sudah turun seketika diamalkan pada umumnya. Ada ayat turun tentang sholat, aqimis sholat, tunaikan sholat seketika sholatnya dimulai. Sedang sholat Rasulullah SAW di awal masa menghadap Al-Masjidil Aqsa. Kemudian turun Quran surah kedua ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram. Kami sering amati engkau menengadahkan wajahmu ke langit, berharap bermohon kepada Allah kiblat dipindahkan ke arah Al-Masjidil Haram. Di ini Nabi sering menghadap ke langit bermohon. Seringnya itu kapan? Sejak mulai di Mekah. Di Mekah perintah sholat turun itu setahun sebelum hijrah. Di usia 52 tahun menerima perintah setahun. Kapan dikabulkan? Tahun kedua hijrah, awal tahun kedua hijrah. Tayyib, berarti ada kisaran kurang lebih 2,5 tahun. Nabi berdoa hampir 2,5 tahun, bermohon kepada Allah, tapi tidak pernah putus asa, selalu berharap dan berprasangka baik kepada Allah, sampai dikabulkan ketika Nabi siap dan umatnya menerimanya. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, dijamin masuk surga, dijaga dari maksiat, bermohon kepada Allah, diberikan ketetapan oleh Allah sesuai dengan kemampuan setelah 2,5 tahun. Tidak mengeluh, tidak pesimis, berprasangka baik kepada Allah. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum ada jaminan dan nampak belum jelas, maksiat belum terjaga, berdoa kepada Allah, baru 2,5 menit nuntutnya sudah luar biasa. 2,5 hari sudah kecewa, 2,5 bulan sudah nggak berdoa lagi, cita-cita masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, luar biasa. Dikabulkan, kemudian pindah ke arah Al-Masjidil Haram, maka berputar beliau seketika. Jadi ayatnya turun berputar seketika 180 derajat, beralih ke Al-Masjidil Haram, berputar 180 derajat. Kiblat pertama Al-Masjidil Aqsa, kiblat kedua Al-Masjidil Haram. Dua kiblat disebut kiblatain, ain ujungnya, ain. Kitab 1, 2 kitab, kitabain. Masjid 1, 2 masjid, masjidain. Jelas ya? Tayyib, kiblatain 2 masjid. Sampai sekarang ada masjid kiblatain. Poinnya, ayatnya turun, perintah berlaku. Zakat turun ayatnya, Quran surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Keluar, turun ayat, keluarkan zakat. Haji demikian, Quran surah kedua ayat 196. Dan umrah, sempurnakan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Seketika dikerjakan. Ramadan Juni, turun kan? Bulan ke-8, kerjakan bulan ke-9. Ada jeda sekitar 1 bulan. Nah, di antara hikmahnya, karena ini sering saya uraikan dan Anda bisa review kembali ke tayangan Akhir TV, tapi di antara hikmah terpentingnya, jeda sebulan ini kata para ulama seakan-akan memberikan kesempatan kepada Nabi SAW untuk bisa menerangkan, menjelaskan tentang aturan-aturan Ramadan. Karena nanti saat diturunkan kalimat siyam, kalimat puasa ini menunjukkan satu kekhususan yang berbeda dengan puasa-puasa yang pernah ditunaikan oleh umat sebelumnya. Ya, Yahudi puasa, Nasrani puasa, maka umat akan bertanya bagaimana cara puasanya, berapa lama puasanya. Kalau saya sakit, bagaimana? Apakah masih boleh puasa? Harus puasa? Kalau saya dalam perjalanan nggak kuat, boleh nggak buka? Kalau saya nggak mampu puasa, berat bagi saya, apa solusinya? Kalau malam-malam apa ibadahnya? Seperti apa ditunaikannya? Sehingga dalam jeda ini nanti turun lagi ayat 184, 185, 186, 187. Tapi
di sini kita bisa keluarkan satu kesimpulan bahwa sunnah di bulan Sya'ban dari peristiwa ini berdasar tuntunan Rasulullah SAW adalah mulai memperbanyak bahasan-bahasan, kajian-kajian yang mengupas tentang hukum-hukum Ramadan. Sehingga dari sini ketika kita masuk ke Ramadan itu kita sudah nggak banyak mempersoalkan, berdebat dan mengupas kembali tentang hukum. Kita hanya sibuk dengan ibadah saja. Sibuk ibadah, perbanyak ibadah. Ini poinnya. Ini sunnahnya. Di zaman Nabi, zaman sahabat, itu masalah-masalah Ramadan tuntas ketika sebelum masuk Ramadan. Begitu beberapa hari sebelum masuk Ramadan bikin kurikulum, target apa yang mau dikerjakan. Dikeluarkan amalan nabinya dulu. Nanti di Masjid Al-Mujahadah saya tunjukkan kurikulum nabinya. Apa yang dikerjakan oleh Nabi. Malamnya apa, siangnya apa. Ini yang dikeluarkan. Nanti bikin target. Kalau Al-Quran apakah Anda menghafal? Kalau menghafal berapa juz? Kalau ingin mengkaji tafsir surat apa yang dibaca? Kalau ingin sekedar membaca berapa kemudian Anda akan tamatkan? Bukan berapa juz. Pilihannya dulu berapa kali mau tamat, berapa kali mau khatam. Imam Syafi'i hari-hari biasa setiap 3 hari khatam, tapi kalau Ramadan sehari sekali khatam. Apa yang mau kita capai? Syafi'i cucu Rasulullah SAW, keturunannya maksudnya, keturunan dari Nabi, lahir tahun 150 Hijrah, lahir di Gaza, tumbuh kemudian sampai di Mekah, sampai kemudian ke Mesir. Masya Allah, imam besar, hafal Quran dengan berbagai riwayatnya, ahli fikih, ahli hadis, masih bisa menamatkan Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan. Masya Allah, kita belum tentu keturunan Nabi gitu kan. Masya Allah, berapa Quran yang kita kuasai riwayatnya, berapa hadis yang kita bisa amalkan, berapa fikih yang bisa kita kemudian dapatkan dan kita dalami. Coba ketika masuk Ramadan, berapa interaksi kita dengan Al-Quran. Ini karena nggak ada target biasanya. Kalau nggak ada target, orang itu cenderung kalau ingin kerjakan, tidak ya tidak. Ini jadi persoalan. Nah, ini baru contoh. Inilah diantara tuntunan yang akan kita keluarkan. Tapi karena kajian kita di sini fokus pada fikih ikhtilaf, maka kita akan batasi supaya tidak terlalu panjang dan melebar pembahasan. Dan rumusnya memang begitu, panjang kali lebar sama dengan luas, kan? Terlampau luas tidak fokus nantinya. Kita bahas ke persoalan ikhtilaf saja sehingga sesuai dengan topik yang akan kita dalami. Mengerti sampai sini? Ya, cara bahasan kita insya Allah ya. Baik, kalau sudah paham, mari kita mulai bahasannya. Sehingga saya tidak mengharapkan ada lagi persoalan-persoalan ini diperbincangkan lagi saat waktunya kita beramal. Ya, saya terus terang, termasuk orang yang kadang-kadang suka heran. Ya, kenapa selalu ada pertanyaan yang sama diajukan setiap tahun, ya, datang ketika datang Ramadan. Ini tahun saya mau kelima nih di Indonesia. Kemungkinan akan ada lagi. Mudah-mudahan setelah disampaikan tidak ditanyakan lagi. Ustaz, apakah setelah tarawih boleh tahajud lagi? Ustaz, apakah setelah tahajud boleh witir lagi? Ustaz, kalau tarawih itu 11 atau 23? Ustaz, kalau 11 itu 22-22-21 atau 22-23 atau 4-4-3? Ustaz, pada tahun lalu sudah ditanyakan, tahun pertama ditanyakan, kedua tanyakan juga. Nah, Masya Allah, tahun ini pun nggak tahu nih. Ini apa sampai kiamat kurang 2 hari mau ditanya juga gitu kan? Tadi sudah dibacakan surahnya Al-Qiyamah. Tanya. Ayo kita mulai ya. Bismillah. Tapi ini kajian spesial membahas tentang ikhtilaf Ramadan. Karena ini spesial, maka insya Allah khidmat saya pun spesial. Ya, saya datang, saya sampaikan, saya tulis, saya hapus. Ya, antum tenang aja lah. Bismillah, titik bebas. Baik, kita mulai sebentar. Kapan kita mulai Ramadan? Setelah Ramadan 1438 Hijrah. Apakah mulai langsung puasa setelah Ramadan? Iya, Masya Allah, luar biasa antum. Nabi aja tarawih dulu malamnya, baru bisa puasa. Antum bukan Nabi, langsung puasa. Hebat, luar biasa. Nabi yang jaminan surganya jelas, malam tarawih. Antum yang belum jelas surganya, langsung puasa. Masya Allah, luar biasa. Pasti dimulai dengan ibadah malam dulu. Malam, baru besoknya puasa. Sepakat sampai sini? Baik, sepakat. Nabi sepakat, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Antum Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, tidak sepakat. Masya Allah, kurang sehat. Bismillah.
Berarti ada ibadah malam. Ibadah malam. Ada ibadah siang. Demikian pembagian ibadah secara umum ya. Ibadah siang. Nah, nanti ada juga yang mencakup ibadah yang tanpa sekat waktu. Jadi dia bisa dilakukan siang dan malam. Siang juga malam. Ini nanti 3 jenis ibadah yang dimaksimalkan saat Ramadan. Baik ibadah malamnya yang akan dimulai pada malam pertama Ramadan, ibadah siangnya yang dilakukan di siang-siang Ramadan 1 sampai akhirnya. Tapi juga ada yang berlaku ibadahnya tidak dibatasi dengan sekat waktu siang atau malam. Sepanjang ada keduanya 24 jam bisa dikerjakan, maka ini bisa maksimal kita lakukan. Mengerti dulu sampai sini? Baik. Kalau memahami, kita mulai keluarkan bahasan ikhtilaf dalam persoalan malam dulu. Jelas ya? Baik. Pada malam hari di malam Ramadan, kita akan menunaikan ibadah yang disunnahkan, kemudian bahkan seringkali dimaksimalkan sedapat mungkin bahkan oleh Nabi SAW. Ibadah apa namanya? Awas cepat, hati-hati. Kalau mau ditulis, cepat tulis, maksimalkan sebelum hilang tulisannya. Ya. Ibadah apa namanya? Kalau tidak tahu katakan. Baik. Ibadah apa namanya? Halo? Atau kenapa sebetulnya? Tanya pertama jawab kencang, kedua lemah, ketiga nggak dijawab sama sekali. Baik, mau bilang wallahu a'lam masa iya gitu kan? Agak aneh begini. Baik, lihat bismillah. Yuk, teman-teman sekalian, untuk berbicara ibadah, maka para ulama memberikan patokan yang nanti disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis di kitab Sahih Muslim. Antum lihat kalau ada 9 jilid syarah Imam An-Nawawi, lihat di halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Dasar ibadah ini dibatasi dengan babul isnadi minad din. Isnad, dalil yang isnad, musnad. Baik ya? Babul isnad minad din. Bab, perhatikan, mempelajari agama dengan dalil yang tersambung kepada Nabi. Jadi bukan sekedar dalil, kalau tidak menyambung bisa dibuat-buat. Ini yang disebut dhaif, ini yang disebut dengan palsu. Jelas ya? Jadi kalau kita ingin membahas tentang ibadah dalam ad-din, ibadah dalam Islam, maka poinnya kita harus berlandaskan kepada isnad, dalil yang bersambung kepada Nabi. Di patokan ibadah itu mesti ada dalil. Laula dalil yaqulun nasu ma yasha. Kalau enggak ada dalil nanti sebagai batasan, maka setiap orang bisa mengatakan bahkan melakukan apa yang dia inginkan. Salat subuh berapa rakaat? 2, karena ada dalilnya. Kalau enggak ada dalil, salat subuh enggak dijelaskan berapa. Ada yang 2, yang 3, yang 4, yang 6 dan sebagainya. Maka setiap orang bisa mengerjakan apa yang dia inginkan. Paham sampai sini? Baik. Maka setiap kita bicara ibadah, kita turunkan dulu dalilnya. Kita akan bicara tentang ibadah di malam Ramadan. Apa dalilnya? Kita turunkan dulu. Pertama, Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Kedua, teruskan dari Quran surah ke-73 ayat 6 sampai 20. Prakteknya bahkan pahalanya bisa mendapatkan taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ini dulu turunan hadisnya karena kan dalil sampai Nabi. Ya, jadi kalau kita nanti kemudian tidak sampaikan, diduga ini pernyataan pribadi yang tidak tepat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tafsir ini ada di sini. Nomor hadis 37. Kemudian prakteknya bisa ditemukan di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749.
Ini rawinya Abu Hurairah, ini rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang di sini yang dipraktikkan oleh Nabi bisa ditemukan di hadis riwayat Abu Dawud. Nomor hadis 1365, rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian teruskan hadis riwayat kembali kepada Al-Bukhari. Ini tidak akan berpengaruh, hadis tidak akan berubah dengan padam atau nyalanya listrik. Yang berubah cuma perasaan antum aja ya. Jadi kajiannya tidak usah bawa perasaan, cukup fokus saja ya. Cuman yang di belakang barangkali sedikit menyesuaikan. Maaf, kedengaran suara saya di belakang? Tidak. Kalau tidak, kenapa bisa jawab? Tuh. Kedengaran suaranya? Tidak. Bahkan ada yang kasih syarat begini. Berarti kedengaran. Kalau tidak, kenapa bisa jawab? Sekarang kedengaran? Alhamdulillah. Hadis 1833. Atau kita langsungkan saja, ini kita lewat. Kalau ini nanti terlalu panjang pembahasannya, ke 2008 saja. 2008 sampai 2012. Ini rawinya ada dua orang, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ini cara memahaminya, kita turunkan pembahasan dari ulama, ambil satu kitab saja yang paling mudah, paling ringan, dan 142 halaman. Jadi nggak banyak untuk kita bacakan, sehari pun bisa kita selesaikan. Ya, masih berbahasa Arab. Namanya kitab As-Siyam. As-Siyam. Penulisnya namanya Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi. Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi. Ini bagus sekali. Cari bukunya ya. Cari bukunya. Halamannya halaman 91 di paragraf yang kelima di baris ke-6 sampai 7. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ini diterangkan dari mulai pengertian tarawihnya sampai kapan mulanya di masa Nabi seperti apa cara tarawihnya, kapan mulanya berjamaah ke masjid, siapa imam pertama laki-lakinya, siapa imam pertama perempuannya. Komplit di sini insyaallah. Ya. Silakan cari terjemahannya, misal di Islamic Book Fair dan sebagainya. Insyaallah tidak akan ditemukan. Ya, karena belum diterjemahkan memang. Ini kitabnya agak susah. Nanti saya minta izin dulu, kalau nanti penulisnya membolehkan, insyaallah nanti kita kopikan. Ya, nanti teman-teman boleh khidmah, kita sama-sama bagikan supaya paham dan tidak disembunyikan. Itu gak bagus, silahkan. Kalau nanti ada waktu saya terjemahkan supaya bisa dibaca dan dipahami bersama-sama. Jelas ya? Baik, bismillah, kita mulai bahasan kita. Kita mulai dari Al-Quran dulu. Sebelum kesini, kita awali dengan ayat puasanya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Lihat kalimatnya di ujung ayatnya langsung ke bawah. Thumma atimmus siyama ilal lail. Thumma atimmus siyam ilal lail. Kalau Anda mulai dari awal, bunyi ayatnya uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum, dan seterusnya sampai ke ujungnya. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah ibadah puasa itu sampai dengan ke malamnya. Menunaikan ibadah malam. Di antara tafsirannya, di antara tafsiran dari sekian tafsir tentang makna kalimat ini, yaitu sempurnakan dengan mengerjakan ibadah malam. Teman-teman fokus ya, saya terangkan dulu sebentar keindahan bahasa Arab di sini. Sempurna itu ada dua kata dalam bahasa Arab. Satu disebut dengan kamal, dari kata kamula. Yakmalu, kamal, kamal. Dan turunannya mau akmala yukmilu, mau kamula yakmalu, kata kamal ini diartikan sempurna. Yang kedua, bisa juga ditunjukkan dengan kata tamam. Kalau orang Arab katakan tamam, beres, sempurna, selesai, tidak ada masalah. Ini tamam. Baik turunannya atamma yutimmu atau tamam, ini menunjukkan kata sempurna.
Dan keduanya disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ingat, Ustaz, kalau keduanya memiliki arti yang sama, kenapa diungkapkan dengan dua kata? Maka nanti Anda cari kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, karangan Abu Hilal Al-Askari. Ini menjelaskan kata-kata yang terlihat terjemahannya sama, tapi memiliki penekanan yang berbeda. Nama kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Al-Furuq Al-Lughawiyah, karangan Abu Hilal Al-Askari. Ya. Fokus. Sekarang perhatikan, kalau disebutkan kamal, itu artinya kesempurnaan yang sudah tidak memerlukan pelengkap. Selesai. Jadi gak usah tambah-tambah lagi. Jadi kalau dikurangi tidak sempurna, ditambah pun tidak sempurna. Keluar dari kesempurnaan. Karena itu jika ada kalimat di Quran menggunakan kata kamal, itu artinya cukupkan, tidak perlu Anda kurangi, gak perlu Anda tambahi. Paham sampai sini? Misal, ketika Allah berfirman di Quran surah ke-5 Al-Maidah, ayat ketiga itu, ya, kalau Anda baca bahkan dari 2 sampai 3-nya, fokus di ayat ketiganya di pertengahan, Allah menerangkan tentang din dan mengatakan, hari ini saya sempurnakan agamamu. Dan kalimatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ketika menyebutkan din, Allah menyebutkan kalimat ini, kamal. Ingin menerangkan bahwa semua yang berada dalam din, aturan ad-din, haqqallah, itu sudah sempurna. Sempurna. Jadi nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi. Anda kurangi tidak sempurna ibadah Anda tambahkan keluar dari kesempurnaan. Baik, kalau kita turunkan prakteknya, Allah sampaikan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sempurnakan ajaran agamamu. Ad-din. Apa yang dimaksud dengan ad-din? Kalau tidak tahu katakan. Apa yang dimaksud dengan ad-din? Baik, Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Tanyakan kepada Allah. Dijelaskan oleh Allah di Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguh yang dimaksud din oleh Allah itu, di sisi Allah itu adalah Islam, al-Islam. Nah sekarang, kalau kita kaitkan ke sini persamaannya, Islam itu sudah sempurna, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Anda tambah kemudian menjadi tidak sempurna, Anda kurangi keluar dari kesempurnaan. Apa contohnya Ustaz? Ambil contoh, turunkan ajaran-ajaran dalam Islam misalnya. Apa saja? Kemudian pertanyaan intinya, tahu dari mana? Baik, hadis riwayat Muslim, Kitabul Muqaddimah, ya, di jilid yang pertama nomor hadis ke-8. Di redaksi yang sama di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika ada malaikat Jibril datang ke bumi menyamar jadi laki-laki, bertanya pada Nabi SAW, "Mal Islam?" Apa inti dari keislaman itu? Dijawab oleh Nabi SAW, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Syahadatain. Wa tuqimas salat, wa tu'tiyaz zakat, wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan, kemudian tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Anda tunaikan haji secara sempurna jika memang telah terpenuhi kemampuan di dalamnya. Jelas di sini? Kita ambil contoh, ada perintah salat sudah sempurna. Salat bagian dari Islam. Islam yang dimaksud dengan ad-din, dinnya itu kamal, jangan ditambah, jangan dikurangi. Jadi kalau Allah kemudian sudah perintahkan salat dengan jumlah bilangan yang tetap, Anda gak usah tambah, Anda gak usah kurangi. Subuh berapa rakaat? 2, sempurna. Sempurna, jangan merasa kurang. Ustaz, saya dulu sering bermaksiat, saya suka meninggalkan sholat, saya ingin berubah ya Ustaz, ingin berubah. Gak apa-apa ya Allah, saya ridha ya Allah kalau besok saya sholat subuh 4 rakaat. Masya Allah, terlampau soleh. Nabi aja 2, antum mau 4. Sudah, jadi poinnya kalau sudah sampaikan begini, selesai. Tapi kalau kalimatnya menggunakan tamam atau turunannya, itu artinya satu kesempurnaan yang masih mengharap lebih. Seakan tidak cukup, padahal sudah cukup untuk kesempurnaan kebutuhannya. Jadi ketika menyebut din, gunakan kata kamal.
Kenapa ketika disebutkan nikmat, mohon maaf, cenderung menggunakan kata tamam? Karena umumnya manusia tidak pernah merasa cukup dengan kesempurnaan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tadinya jalan, kemudian lihat orang naik sepeda, mengharapkan sepeda. Diberikan oleh Allah sepeda, nikmat bukan? Nikmat, tapi setelah dapat sepeda, cukup tidak? Mau apa? Motor. Setelah dapat motor, mau apa? Mobil. Setelah dapat mobil, mau apa? Pesawat. Setelah dapat pesawat, mau apa? Terus Anda maunya apa? Apa nggak pernah cukup juga? Fabi ayyalai rabbikum atukadziban. Jadi nikmat yang mana lagi yang mau Anda dustakan? Ini dikasih, itu diberi, ini dianugerahkan, masih diingkari juga. Apa dengan semua nikmat itu belum mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah? Ada orang rumahnya 1 kilo dari masjid, nggak punya sepeda, nggak punya motor, nggak punya mobil, bahkan pesawat pun dibayangkan juga nggak pernah. Tapi masih bisa jalan kaki menggunakan tapak sendal jepitnya untuk sampai ke masjid dan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, ini masjid, ini rumahnya. Mikrofon masjid kesini ke rumahnya. Sudah sampai hayya 'alas shalah, belum tergerak juga, iqamat belum datang juga. Anda butuh apa lagi? Padahal dekat rumah Anda, sepedanya ada, motornya ada, mobilnya ada, segalanya ada. Jalannya pun langsung ke pintu masjid. Ini yang kadang-kadang kita mesti tanyakan. Tapi intinya sifat manusia selalu ingin tambah. Karena itu nikmat digunakan atau diungkapkan dengan kata tamam. Yang paling menarik, Allah kemudian ajarkan kita adab. Seharusnya perasaan tadi ingin ini, jangan dibawa ke dunia, bawanya ke akhirat. Arahkan visinya ke akhirat. Selalu merasa belum cukup nih. Kalau sudah Anda kerjakan salat fardu, rasakan belum cukup untuk bekal ke akhirat mendapat surga Anda, tambah dengan sunnahnya. Kalau Anda merasa sudah mengerjakan puasa wajib Ramadan, rasakan belum cukup, tambah dengan sunnahnya. Kalau Anda sudah hafal 1 juz, jangan merasa cukup, sempurnakan sampai 30 juznya. Kalau Anda hari ini sedekah 1000, infak 1000, jangan merasa cukup, berusaha mendapatkan lebih supaya untuk sedekahnya, bukan untuk bangga, bukan untuk menyombongkan harta. Orang dulu itu cari harta supaya bisa sedekah, bukan untuk pamer. Kalau mau pamer, Anda keduluan sama Qarun. Dan Qarun hartanya lebih banyak dibandingkan Anda. Silakan cek Quran surah ke-28 ayat 76 sampai 80 itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Qarun itu kaumnya Musa, tapi sombongnya luar biasa. Bagha itu sombong dengan harta, tagha sombong dengan kedudukan. Makanya Qarun itu ketika sombong disebut dengan bagha. Firaun ketika sombong disebut dengan tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha, bukan bagha. Dari mana tahunya bagha itu kepada harta? Masya Allah. Wa inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah. Kami titipkan harta kepada Qarun yang saking banyaknya, kunci berangkasnya saja, kalau dipikul oleh bodyguardnya yang terkuat, itu masih belum sanggup dibawa dalam keadaan yang ringan. Info saja Pak ya, Qarun itu kemana-mana, di belakangnya bodyguard. Bukan cuma ngawal, bawa kunci berangkas begini. Qarun ditunjukkan, ini saya, harta saya ini. Ya, kalau mau nyuri silakan aja, mereka aja bawa kuncinya susah. Qarun itu luar biasa, kemana-mana sombong dan dihancurkan juga oleh Allah. Tiba-tiba setelah selang beberapa abad ke depan, ada orang pengen ikutan sombong, ketinggalan tentu, jauh ketinggalannya. Bukan cuma kepagian, kesiangan, kesorean, kemalangan, dan keterlaluan karena harta antum nggak sekaya Qarun, pengen ikutan sombong, terlalu. Ya. Gak usah tanya pada Haji Omar, terlalu itu pasti. Lihat sih dia. Lu punya motor baru saja, mobil baru. Masya Allah, yang tadi ini masjid, ini rumahnya, muter dulu ke sini. Masya Allah. Ayo ke masjid, di rumahnya. Sekali-kali jamaah dong, padahal gitu kan. Nah, ini yang jadi masalahnya. Hati-hati, ria, sombong, itu bisa selain melahirkan dosa. Itu info, mumpung masih ingat. Ria itu sombong, selain melahirkan dosa, itu bisa menggugurkan semua amalan yang telah dikerjakan, yang ada unsur rianya. Di antara dalilnya Quran surah kedua ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan gugurkan semua amal-amal kebaikan yang pernah ditenun lelah itu dengan melakukan amalan yang merusak. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang ria. Dia begitu infak ria, habis amalan. Salat ria, celaka. Wailul lil musallin, celaka orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Siapa orang lalai ini? Teruskan ayatnya. Alladzina hum
Yura'un, yang ria dalam sholatnya. Dia bukan cuma batal sholatnya, gugur sholatnya, celaka orangnya. Celaka orangnya. Ya, orang non-muslim, maaf, orang non-muslim, kalau dia tidak sholat, celaka tidak? Tidak. Masya Allah. Enak kalau begitu. Sudah pasti celaka, makanya nggak disebut di Quran. Karena sudah pasti celakanya. Ngapain disebut lagi? Jelas ya? Tapi dia tidak rugi kehilangan pahala sholatnya, karena memang nggak dapat pahala. Antum orang beriman, sholat, sudah sholat, nggak dapat pahala, hilang amalnya, celaka, double di situ. Hati-hati, haji umrah, capek itu nabungnya banyak, ibadah fisik, berangkat ria. Bulkan semua orang, Masya Allah. Nggak apa-apa kalau ingin menyampaikan kebaikan, minta maaf, sampaikan macam-macam, tapi ria hindari. Komplek dikumpulin, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kami akan haji ya. Doakan. Ini haji pertama kami, Insya Allah kami banyak salahnya, tapi mungkin juga ini haji pertama kami di komplek ini. Kami yang pertama, yang lain belum pada haji, mungkinnya PRT belum, PRW belum. Mudah-mudahan dengan hajinya kami menginspirasi yang lain untuk bisa haji. Habis. Ya, kembalikan ke sini. Lihat. Nah jadi taman ini jangan dibawa ke urusan dunia, tapi bawalah kemudian kerana pemikiran akhirat, selalu merasa kurang. Nah, ini yang paling menarik. Orang, kalau disebutkan Ramadan, yang terbayang itu puasa siangnya. Dan ada yang merasa cukup dengan puasa, yang penting saya sudah puasa. Dan tidak ada dorongan-dorongan untuk meningkatkan amalan dia saat itu. Padahal, ini yang paling menarik. Amalan di bulan Ramadan, itu informasi saya di hadits qudsi, Al-Bukhari Kitabus Siyam, itu disebutkan 10 kali lipat hari biasa. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan hati-hati, hati-hati. Setiap kebaikan yang dikerjakan di Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali lipat hari biasa. 10 kali lipat. Jadi kalau Anda sholat dan Anda sholat di bulan Ramadan, itu beda. Sekarang kita sholat dan sholat di Ramadan kali 10 kali lipat lagi pahalanya. Anda baca Al-Quran, berapa satu hurufnya? 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya enggak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Anda baca alif lam mim dapat berapa? 30 hari biasa. Ramadan kali 10 lagi, 300. Makanya orang-orang dulu itu berlomba untuk meningkatkan ibadah, walaupun yang sunnah kerjakan, karena nilainya lebih daripada sebelum-sebelumnya. Nah, karena itulah kemudian Quran memberikan motivasi. Tsumma atimmus shiyama ila al-lail. Jangan cukupkan dengan puasa siang. Anda merasa sudah cukup menunaikan ibadah, secara formal itu selesai, tidak ada unsur dosa. Memang cukup, tapi Anda kehilangan banyak peluang pahala yang begitu besar. Apa diantaranya? Ibadah malam, ilal lail. Lail itu apa artinya? Pasti malam. Lail, malam. Jadi kalau sudah ada kata lail, lailah, layali, laili, jangan ditambah dengan malam lagi. Lailatul Qadar, apa artinya? Malam Al-Qadar. Jadi nggak usah tambah lailah lagi. Malam Lailatul Qadar. Lailah itu malam. Ya, jadi pleonasme di situ terlampau berlebihan. Lihat. Lailah, laili, lailah itu malam. Ibu lila, ibu malam-malam. Fokus. Sekarang sudah ketemu ya, ada ibadah malam. Sekarang masuk kepada jenisnya. Apa jenis ibadah malam itu? Yang disebutkan diantaranya sebagai satu pelengkap pahala Ramadan. Jadi kalau Anda cuma puasa saja siangnya, itu cukup bagi Anda, tidak dosa, selesai, kewajiban itu telah terangkat. Tapi sayang, Anda tidak mendapatkan kucuran pahala yang berlimpah ini. Maka lengkapi pahala-pahala Ramadan itu dengan mengerjakan ibadah malam ya. Apa jenis ibadah malam ini? Kita turunkan dalam Al-Quran. Ibadah malam yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disajikan dalam Quran, kemudian dijelaskan oleh Nabi, umumnya berbentuk salat. Walaupun ada 3 sebetulnya, ada 3. 1 salat, kedua tilawah Al-Quran, kemudian yang ketiga itu istighfar dan doa. Di poinnya, istighfar dan doa.
Ya, ini ada 3 pokok ini. Sekarang kita batasi pada yang ini dulu. Salat. Salatnya apa saja selain yang fardu? Teman-teman fokus ini ya. Tadi malam disebutnya apa? Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Disebut lail itu waktunya dimulai dari ba'da isya. Ba'da isya sampai menjelang fajar. Sampai menjelang fajar. Jedanya disebut dengan sahar. Sekitar 15 sampai 20 menit sebelum fajar. Jamaknya disebut dengan ashar. Pekerjaan yang dilakukan di sini disebut dengan sahur. Jedanya disebut waktu sahar. Habis pada waktu fajar. Jadi lail dimulai ba'da isya, selesai menjelang fajar. Mengerti dulu sampai sini? Halo? Baik, kalau sudah mengerti, sekarang fokus dengan kita. Lihat baik-baik. Ada ibadah yang ditunaikan dan sunnah hukumnya di malam-malam Ramadan menjadi pelengkap pahala puasa yang waktunya terbentang dari ba'dal isya sampai menjelang fajar. Sampai sini mengerti? Baik, teruskan kalau sudah paham apa saja ibadahnya. Pertama, ditampilkan di Quran jenis salat yang dikerjakan ba'dal isya, setelah salat isya dan sunnahnya, rawatibnya, maka setidaknya ada 3 jenis salat utama. Pertama, ada yang disebut dengan tahajud. Ini Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Pertama, tahajud, turunkan. Insyaallah ini tidak dihapus dulu ya, supaya tetap ada, mudah untuk menjelaskan. Tahajud. 1. Yang kedua, ada yang disebut dengan ini, Quran surah 73 ayat 6 sampai 20. Umumnya menunjuk pada qiyamul lail. Qiyamul lail. Fokus. Tahajud atau qiyamul lail. Yang ketiga sebagai pelengkap dari keduanya, penutupnya disebut dengan witir. 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 Fokus. Perhatikan. Bila disebutkan tahajud dalam fikih, itu artinya salat yang ditunaikan di pertengahan malam setelah Anda tidur terlebih dahulu. Jadi awali dengan tidur. Anda tidur, lalu Anda bangun di pertengahan malam, baik awal atau menjelang akhirnya, lalu Anda tunaikan salat. Itu disebut dengan tahajud. Dari kata hajada. Hajada itu bangkit setelah tertidur terlebih dahulu. Allah berfirman Quran surah ke-17 ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bih nafilah." Di antara sebagian malam bangun tunaikan tahajud sebagai ibadah tambahan, sunnah hukumnya, nafilah. Mengerti sampai sini? Baik. Kedua, ada yang disebut qiyamul lail. Qiyamul lail secara bahasa menunjuk pada salat yang ditunaikan pada waktu malam. Tapi dalam pengertian fikih untuk membedakan dengan tahajud, qiyamul lail ditunaikan pasca salat isya dan sunnah rawatib ya, tapi tanpa didahului dengan tidur. Di Anda nggak tidur dulu, langsung. Jadi pasca salat isya, kemudian ada salat sunnah misalnya rawatib, Anda tunaikan qiyamul lail. Ya bisa 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Tapi tidak didahului dengan tidur. Setelah itu Anda witir kemudian tidur. Mengerti sampai sini? Tayyib. Witir salat penutupnya yang ganjil. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Untuk menutup salat yang telah Anda tunaikan, baik qiyamul lail ataupun tahajud. Paham sampai sini? Nah, sekarang perhatikan urutannya ya. Perhatikan urutannya. Ini setiap kalimat yang saya sampaikan akan punya korelasi dengan yang akan atau yang sebelumnya. Nah, 3 salat ini ketika Anda tunaikan di malam hari, semua namanya disebut dengan qiyam namanya. Qiyam. Kata kerjanya disebut dengan qama. Qama yaqumu qiyaman. Qama. Qama dalam bahasa Arab ya. Qama yaqumu qiyaman. Ini qiyam. Jadi baik tahajud, qiyamul lail, witir, nama umumnya apa? Qiyam. Kata kerjanya apa? Qama. Ustaz dari mana taunya kalau ini bisa dikerjakan di malam-malam Ramadan, menjadi sunnah hukumnya, melengkapi pahala Ramadan sebagai tafsir dari Al-Baqarah 187 tadi. Kembali ke hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 37 yang ini. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, sepanjang dia baligh, taklif, lalu dia mampu, qama, kata kerja. Kenapa menggunakan kata kerja? Setiap kalimat dalam hadis atau Quran menggunakan kata kerja, ini menuntut pekerjaannya, bukan perencanaan dan hayalannya. Hati-hati. Mau tarawih enggak? Insya Allah ada rencana sih. Dikerjakan enggak? Nah itu bukan demikian. Setiap ada kata kerja, berarti yang dituntut pekerjaannya, bukan rencananya. Mengerti sampai sini? Baik. Tapi ketika disebutkan kata qama, ini mengisyaratkan ada salat malam, tapi enggak dijelaskan jenisnya. Bisa mencakup tahajud, bisa mencakup qiyamul lail yang ditutup dengan zikir. Artinya apa? Salat di malam-malam Ramadan ini bisa Anda tunaikan langsung ba'da Isya sekaligus. Atau juga bisa Anda kemudian istirahat dulu, malamnya Anda bangkit tunaikan. Jelas di sini? Kalau Anda tunaikan ba'da Isya sekaligus misalnya, maka nama salatnya disebut dengan apa? Qiyamul lail. Kalau Anda tidur dulu kemudian malamnya bangkit, nama salatnya disebut apa? Tahajud. Jelas di sini? Jadi uraian pertama ini, dan ini langsung dipraktikkan di masa Nabi. Nggak ada masalah. Dan sahabat pun kemudian memilih mana yang paling mudah dikerjakan. Ada yang mengerjakan ba'da Isya langsung, ada yang kemudian istirahat dulu malamnya baru bangun, nggak ada masalah. Sekali lagi, Anda kerjakan ba'da Isya boleh? Boleh. Disebut apa namanya? Qiyamul lail. Anda kerjakan malam boleh? Boleh. Disebut apa namanya? Tahajud. Jadi selesai persoalan, tidak ada lagi kemudian yang saling menganggap yang paling kuat, menganggap yang paling misalnya sesuai dengan mengatakan yang paling benar itu sholatnya nanti tidur dulu baru malam bangun. Oh enggak, yang paling bagus supaya enggak kesiangan, ba'da Isya langsung. Setelah itu baru istirahat, lalu kemudian sahur. Dua-duanya ada sesuai dengan kemudahannya. Jelas mesti? Baik. Sekarang pertanyaannya, tarawihnya di mana? Kan belum ketemu dan belum saya tanyakan apa itu tarawih. Kenapa untuk jawab Allah Anda? Ini yang agak repot. Kan agak aneh memang subuh ini. Ditanya tidak tahu, nggak mau bilang wallahu a'lam. Nggak diminta bilang wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa pagi ini kita. Teman-teman lihat sini, Bismillah. Bagus ya. Jadi simpulnya sudah ketemu dulu. Sekarang yang belum kita temukan tarawihnya. Tarawih. Di satu. Yang kedua yang belum kita temukan caranya, sifat salat terkait dengan hay'ah, cara. Prakteknya. Salat pasti ada rakaatnya. Berapa jumlah rakaatnya? Ya. Kemudian cara penunaiannya, seperti apa dikerjakan salatnya? Jangan-jangan selama ini cara salat kita menunaikan jumlah rakaatnya belum tahu kita dari mana sumbernya, atau sudah tahu sumbernya tapi cara menunaikannya tidak seperti Nabi menuntunnya. Maka ini yang kita keluarkan. Baik, kita agak cepat. Bismillah. Ketika Nabi mengajarkan cara terkait dengan jumlah bilangan salat malam ini, baik qiyamul lail ataupun tahajud, maka pertama mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat junior Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab di hadis Muslim nomor hadis 749. Bismillah. Salatul laili, salat malam itu. Lihat kalimatnya, salatul laili, salat malam itu. Ini kalimat singkat, padat tapi dalam maknanya. Ingin memberikan kesan, kalau mau salat malam, Nabi tidak memberikan isyarat. Apakah langsung kerjakan qiyamul lail atau tidur dulu. Ini menunjukkan bahwa Nabi memahami umatnya bisa memilih kemudahan yang bisa dikerjakan. Karena itu Nabi nggak katakan qiyamul lail atau tahajud, tidak. Tapi salatul lail, salat malam itu. Mau Anda tunaikan qiyamul lail atau tahajud, perhatikan nasihat Nabi. Masna, masna. Masna, masna. Masna itu hati-hati. Kalau isnan apa? Dua. Kalau fani apa? Dua. Kita mesti belajar. Kenapa diungkapkan dengan masna? Bukan isnin. Bukan fani. Hati-hati. Kalau masna itu dua yang mungkin bisa bertambah. Isnin itu dua pasti. Thani bilangan tingkatan. First, second, itu seperti al-awwal, thani. Tapi itsnin bilangan tetap, dua.
nggak ada tambah, nggak ada kurang. Kam indakal qalam, ada berapa spidol? Isnin, 2. Nggak minta tambah. Tapi kalau misalnya 2 bisa bertambah, maka mathna. Ibu mohon sebentar ya, jangan dibawa perasaan. Terima aja dulu ya. Baik. Ketika ayat poligami diturunkan, kemudian silahkan nikahi perempuan itu, kalimatnya bukan isnin, bukan tsani, tapi mathna wa thulatha wa ruba. Ini menunjukkan bahwa ketika 2 diperkenankan, lebih dari 2 pun masih boleh. 3 atau 4 ya, sampai 4 selesai. Sampai 4 selesai. Jelas ya? Di masna ada tambahan yang lainnya. Mengerti sampai sini? Baik, tapi kalau dalam persoalan itu Anda belum sesuai dengan syarat-syaratnya, jangan paksakan. Cukup bersyukur dengan apa yang Allah titipkan sebagai pasangan hidup kita. Satu istri, Anda bersikap adil, lebih baik. Syukuri itu. Ketika bersyukur, Allah berikan kebaikan. Lihat rumusnya, Quran surah 14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Jika Anda bersyukur, Allah akan tambah. Bersyukur dengan satu istri. Kenapa Anda ketawa? Salah Anda memahaminya. Saya nggak pernah ajarkan itu. Awas. Maksudnya Allah tambah keberkahan, rahmat yang ada di dalam sakinah gitu kan. Anda pulang dari sini belajar apa tadi? La in syakartum la azidannakum. Baik, kembalikan sini. Salatul laili, salat malam itu Anda kerjakan qiyam atau tahajud mathna. Ketika Nabi menggunakan bilangan mathna, apalagi digandakan mathna, ini ingin menunjukkan bilangan tanpa batas. Jelas ya? Awas hati-hati. Ini disepakati oleh ulama. Bahkan sahabat semua sepakat. Mereka paham semua. Di kita nggak boleh beda. Mereka semua sepakat. Kita pun mengikuti kesepakatannya. Lihat kata Nabi, tunaikan dua, tapi nggak pernah menyebutkan batas. Fa idza khashiya ahadakumul fajra, kalau khawatir dengan menunaikan salat itu tiba-tiba fajar datang, fajar ini, falyutir raka'atan wahidah, maka segera tutup dengan witir 1 rakaat. Karena khawatir ketika diteruskan jadi 3 atau 5 malah kelewat fajarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, lihat gambaran saya. Ada orang salat malam, tunaikan 2 rakaat. Sampai khawatir fajar datang. Kira-kira salatnya berapa rakaat? Sulit untuk dikira-kira. Karena kalau dia mulai dari ba'da isya, kemudian dia salat 2 rakaat, itu artinya salatnya panjang. Bilangannya panjang, mungkin bacaannya panjang, tidak sadar fajar akan tiba. Bisa terjadi. Nanti saya tunjukkan di antara dalil ini. Tapi juga bisa yang kedua. Dia tidur terlebih dahulu, dia bangun tahajud, malamnya mendekat kepada fajar. Dia tunaikan, kemudian hampir dekat ke fajar, segera tutup dengan 1 rakaat. Paham di sini? Jadi ini punya dua pemaknaan. Bisa dipahami dengan konsep yang ini, bisa dipahami dengan konsep yang ini, qiyamul lail. Artinya tanpa batas bacaan disampaikan. Jelas di sini? Baik. Sekarang konsep yang dua-dua ini kita turunkan dulu kemudian ke dalam praktek nabinya. Tapi kita beri kesimpulan dulu. Artinya salat tahajud atau qiyamul lail yang dikerjakan malam Ramadan, sifat atau cara menunaikannya pertama boleh dengan dikerjakan dua dan seterusnya. Paham? Di mana praktek Nabi yang pernah mengerjakan dua? Di rumahnya Sayyidah Maimunah, salat dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian direkam di Abu Dawud nomor hadis 1365 bahwa Nabi pernah salat mengimami Ibnu Abbas di belakang ditarik oleh Nabi supaya sejajar salat. Sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas hati-hati, fokus ya. Ketika ini hadis ini disampaikan sering digunakan oleh ikhwan kita sebagai dalil ya, kebolehan menyusun saf bila makmumnya satu sejajar dengan imam. Ini dalilnya. Tapi jangan lupa kalau ini pun dilakukan saat salatnya salat malam, tahajud atau qiyamul lail. Ini menunjukkan kebolehan tahajud atau qiyamul lail dikerjakan dengan berjamaah. Dengan tujuan untuk mengajarkan misalnya atau menyampaikan kekhusyuan dalam kalimat-kalimat yang dinilai bisa melahirkan kedalaman khusyuk dalam jiwa. Paham ya? Awas, tapi kalau Anda sudah merasa nikmat sendiri, nyaman, silakan masing-masing, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda ingin ajarkan misalnya pada orang lain tentang cara tahajud yang benar, atau ingin menghadirkan suasana kekhusyuan tertentu karena bagusnya bacaan imam yang memberikan kekhusyuan kepada kita, itu sah dilakukan. Nanti saya berikan hadis yang kedua. Ya, ini sekaligus membantah beberapa kalangan yang mengatakan nggak boleh hukumnya tahajud berjamaah. Bid'ah itu. Bid'ah ada di mana?
Hadisnya ada, dalilnya ada, contohnya ada. Yang paling aneh, Anda menggunakan hadis itu untuk berdalil tentang bolehnya saf disusun sejajar. Tapi kenapa Anda tidak gunakan hadis itu untuk kebolehan sholat berjamaah? Kan yang dikerjakan sholatnya berjamaah. Kenapa Anda ambil sebagian, meninggalkan sebagiannya? Itu nggak benar. Yang benar itu, keluarkan seluruhnya dan lihat apa maksud tujuan dari sholat itu. Berjamaah apa tujuannya? Jelas di sini? Baik. Sekarang perhatikan. Nabi sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai dengan 10 rakaat, tutup dengan 1 rakaat. 1 rakaat itu disebut apa? Witir. Baik. 2 kali 5 berapa? 10. Tambah 1? 11. Kadang 8. Kemudian witirnya 3. 8 tambah 3 berapa? 11 juga. 8 plus 3. 11. Nah, ini Nabi pernah mengerjakan 11 rakaat. 11 rakaat. Cara mengerjakannya dengan 2, 2, 2, 2 sampai 10, witirnya 1. Atau 2, 2, 2, 2, 8, witirnya 3. Paham? Artinya, kalau ada orang sholat qiyam di malam Ramadan, baik tahajud ataupun qiyamul lail, dia tunaikan 11 rakaat, berdasarkan keterangan-keterangan ini, maka sah hukumnya dia tunaikan 11 rakaat dengan pola 2, 2. Tutup dengan 1 atau 3. Mengerti sampai sini? Ustaz, apakah hanya 2-2 saja? Kalau saya kiranya ingin lebih daripada itu, supaya tidak diputus dengan salam dulu, menyambung, boleh atau tidak? Nah, boleh atau tidak kembali kepada dalil Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2012. Datanglah 3 orang sahabat kepada Nabi SAW. Mereka adalah bukan kepada Nabi, kepada Sayyidah Aisyah, istri Nabi SAW. Mereka adalah Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bertanya pada Sayyidah Aisyah, lihat pertanyaannya, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka bertanya? Karena mereka setelah berusaha untuk menunaikan salat, mereka ingin meningkatkan kualitasnya, mulai ingin mengikuti persis seperti Nabi salat. Maka ketika bertanya, ini tolong dalami kalau belajar hadis ya. Ini ada isyarat dari hadis ini bahwa kalau kita sudah semakin meningkat ibadah, jangan merasa cukup. Mungkin ada orang lain yang lebih baik. Jadi kalau level Anda sudah 30%, naikkan 50%. 50% naikkan 75%. 80%. Tapi jangan merasa cukup. Mungkin orang lebih daripada Anda. Coba kejar dulu, mampu enggak? Kalau enggak mampu, itu setara Anda, kemampuan ada di situ. Paham sampai sini? Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah. Lihat jawabannya. Nah, ini pun sahabat belum tentu bisa mengikutinya. Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya ya, bagaimana panjang dan bagusnya sholat malam Nabi. Panjang dan bagus. Lihat, panjang dan bagus. Kalau panjang, kelihatan pun bisa nampak panjang sholatnya ya. Walaupun gak dibacakan, gak kedengaran bacaannya, sir. Tapi bisa terasa panjang, 1 jam, 2 jam. Tapi kalau bagus, bagaimana bisa diketahui bagus bacaan kalau nggak kedengaran suaranya? Perhatikan. Sudah, jangan dulu ketawa. Saya mau tanya, bagus nggak bacaan saya? Bagaimana Anda bisa jawab bagus kalau Anda nggak dengar bacaannya? Tapi kalau Anda dengar bacaannya, baru Anda bisa simpulkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda bisa nilai. Mau Anda sebut bagus, Alhamdulillah. Mau tidak, Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Ya, ini silahkan. Tapi yang penting adalah, kata Sayyidah Aisyah, kedengaran panjang dan bagusnya. Kalimat bagus ini menunjukkan bahwa boleh dalam sholat itu diperdengarkan bacaan itu. Baik untuk menguatkan jiwa secara pribadi kedengaran Anda, sepanjang tidak mengganggu yang lain. Atau dalam saat berjamaah, imam kemudian mengeraskan. Jelas di sini ya? Ada jamaah yang tidak perlu kemudian dikeraskan, sir sifatnya. Ada yang perlu dikeraskan. Seperti sholat zuhur 4 rakaat, sholatnya wajib, tapi nggak dikeraskan sholatnya. Silakan cek. Tapi tarawih, ya, yang nanti disifati dengan nama tarawih, tahajud, qiyamul lail, malam-malam Ramadan, imam mengeraskan, padahal sholatnya sunnah. Jelas ya? Jadi sholat sunnah ini di malam-malam Ramadan boleh dikerjakan dengan dikeraskan oleh imam di belakangnya ada makmum. Paham sih? Tapi ingat, kalau ingin meniru Nabi itu panjang dan bagus bacaannya. Teruskan, yusolli arba'an. Kalau di rumah saya, demikian menerjemahkannya. Kalau di rumah saya, sholatnya itu 4. Thumma yusolli arba'an. Kemudian 4.
Thumma yusalli thalathan, kemudian 3. 4, 4, 3. Berapa? 11 juga. Di rumah Sayyidah Aisyah 11. Rumusnya 4, 4, 3. Di rumah Sayyidah Maimunah 11. Rumusnya 2, 2, 2, 2, 2. Ujungnya 1, 3. Jelas sampai sini? Nah, jadi maksud saya, kalau Anda ada yang mengerjakan 11, itu boleh. Itu standar dari Nabi, silahkan. Anda bisa kerjakan dengan 2, 2, 2, 2, ujungnya 1 atau 3, atau 4, 4, 3. Dan yang 11 ini, baik mengerjakan yang ini atau yang ini, jangan berselisih. Ada yang menganggap paling benar. Yang benar itu hadis dari Al-Bukhari. 4, 4, 3, 11. Gak boleh 2, 2, 2, ujung 1. Itu gak sunnah. Masya Allah. Terus status sholat Nabi dengan Ibnu Abbas itu apa? Apa bid'ah? Hati-hati, Nabi mustahil mengerjakan bid'ah. Ini gak usah berselisih di sini dan jangan cari alasan yang tidak wajar. Yang benar 4-4-3 itu formasinya paling bagus. Masya Allah. Juventus menang juga kemarin 4-4-3. Masya Allah. Ketemu Madrid di final misal gitu kan. Gak usah lah. Ada hubungan. Jadi sudah selesai. Mau Anda 4-4-3, mau Anda 2-2 ujungnya 1, itu gak ada masalah di sini. Jelas sampai sini? Tayyib. Sekarang pertanyaannya, kita belum selesai. Jadi ini ketemu dulu. Apakah yang ini jumlah mutlak 11? Tidak. Dari mana tahu tidak? Karena Nabi pun mengajarkan pada sahabatnya, silahkan 2, 2, 2, 2, paling minimal 2, 2, 2 sampai terus. Sampai ke berapa? Maksud paling minimal tuh minimal jumlah pembuka sholatnya 2 dulu, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Jangan disimpulkan 2 rakaat selesai. Ya, baik. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 sampai menjelang fajar. Kalau ingin 4 mulai silakan. Tapi yang paling menarik di sini, Nabi nggak membatasi berapa jumlah bilangan. Yang penting kalau mau fajar cepat tutup. Artinya para ulama memahami yang 11 ini standar dari Nabi. Bilangan standar. Standar. Jadi kalau misalnya nggak ada standarisasi, orang nanti akan bebas melakukannya. Setiap ini ada yang sekian rakaat, tidak. Kalau Anda ingin tunaikan paling standarnya yang 11 ini. Kalau mau lebih silakan. Nggak ada masalah di sini. Karena itulah nanti kita akan lihat kapan tiba-tiba yang 11 cara yang dikerjakan ini umumnya kemudian menjadi berjamaah terus sampai kemudian bahkan menjadi 23 rakaat, ada yang 39 rakaat, ada yang lebih daripada 40 rakaat. Seperti apa situasinya? Dijawablah kemudian oleh Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi dalam kitab As-Siyam, sudah saya cantumkan di halaman 91. Fokus. Ini akhir dari bahasan kita. Perhatikan sini. Tadi Nabi sholatnya berapa rakaat di rumah Sayyidah Aisyah? 11. Bagaimana panjang bacaannya? Bagaimana panjang bacaannya? Bagus. Bagaimana bagus bacaannya? Panjang. Kesimpulannya panjang dan bagus. Dah, lihat sini. Fokus panjang dan bagusnya. Maka untuk menyimpulkan panjang dan bagus mesti ada bukti. Malam-malam berikutnya diikutilah kemudian oleh 3 sahabat yang tadi saya sebutkan. Sholatlah di belakang Nabi. Ingin berusaha meniru sholatnya Nabi supaya dipraktekkan dalam sholat mereka. Ternyata kata Hudzaifah al-Yamani, Masya Allah, tidak ada sholat seindah sholat di belakang Nabi SAW. Bacaannya begitu menyentuh kepada jiwa, memberikan ketenangan pada kalbu. Setiap dibacakan, masuk kepada ayat doa, beliau berhenti bermohon kepada Allah. Jika surga memohon umatnya masuk surga, semua umat Nabi akan masuk surga kecuali yang tidak ingin, illa man abad. Maka Nabi berdoa, jika masuk ke dalam ayat azab atau neraka, memohon perlindungan kepada Allah supaya umatnya tidak diazab. Nikmat, rasanya enak. Tanpa sadar, kata Hudzaifah, Nabi itu sudah sampai ke 100 ayat Al-Baqarah. Rakaat pertama 100 ayat. Bahkan pengalaman Abdullah bin Mas'ud lebih daripada itu. Saking nikmatnya nggak terasa lewat Al-Baqarah, Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Lewat Ali Imran, An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman. Rakaat pertama, saking nikmatnya. Makanya kata Sayyidah Aisyah sebelum nanya, gak usah ditanya. Karena saking bagusnya, indah, enak bacaannya. Tapi mereka ingin bagaimana cara mengambil hikmahnya untuk jadi imam di kemudian hari. 5 juz 4 halaman. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Pengalaman Abdullah bin Mas'ud. Walaupun besoknya mereka tidak pada ikutan lagi gitu kan di belakang. Baik. Tapi jangan disimpulkan gak kuat itu salah. Jangan disimpulkan tidak kuat karena mereka terbiasa. Bahkan sepeninggal Nabi ada yang sholat sampai dengan hatam Quran. Seperti pernah saya sampaikan di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi. Dicetakan dari Kutub Al-Islamiyah warna merah marun halaman 38 paragraf pertama baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas.
Sahabat Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari, itu sudah biasa. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bukan karena nggak kuat, tapi saya tuh sering menduga ini Nabi di ayat keberapa akan ruku. Supaya beliau mengambil ayat itu untuk patokan beliau mengimami pada yang lainnya. Bacakan seperti itu, kemudian praktekkan seperti Nabi membacakan. Selalu menebak, yang ini bukannya, yang ini bukannya. Nah, suasana menduga ini yang menjadikan beliau merasa, saya kok suka nggak khusyuk nih kalau di belakang Nabi, bukan karena Nabinya, tapi karena sayanya sering menduga mana yang mau dipraktekkan. Karena itu beliau mengambil imprah dari panjang dan bagusnya bacaan Nabi, setelah itu berpisah untuk mengambil salah satu yang pernah dipraktekkan oleh Nabi. Paham di sini? Yang paling menarik, ini yang jadi masalah. Pertama, perhatikan. Saat Nabi hidup, sahabat hidup biasa, panjang. Rakaat pertama diikuti Nabi. 11 rakaat itu rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Tapi sepeninggal Nabi, Islam mulai menyebar luas. Khususnya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di tahun ke-14 Hijrah. Sebutkan di buku ini. Semua orang sudah mau sholat dan sebagainya. Persoalan pertama muncul. Tidak semua orang memiliki ketahanan berdiri seperti di awal-awal masa keemasan di Nabi SAW. Islam mulai meluas, semakin meluas, semakin meluas. Daya tahan orang untuk berdiri, kemudian mendapatkan ayat-ayat yang panjang, walaupun dimotivasi banyak pahalanya, itu tidak semua mampu berdiri. Ya, contoh paling gampang kita lah sekarang ya. Coba silahkan, boleh di masjid ini Ar-Rahman. Nanti malam pertama tarawih, rakaat pertama 100 ayat. Silahkan cek. Begitu selesai nengok ke belakang nggak ada lagi. Besoknya nggak pada datang, gitu kan? Mesti ada solusi. Nah, bagaimana solusinya supaya bacaan ini tetap panjang yang sama, tidak mengurangi bacaan-bacaan Nabi, tapi juga benar dilakukan. Disinilah jeniusnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ingat ya, beliau di antara sahabat yang paling jenius. Ada 3 yang terkenal. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, dan Amr bin As. Itu jenius. Jenius orang. Umar ini memikirkan gimana caranya orang tetap membaca panjang sama seperti Nabi, karena sayang kalau dipendekin pahala hilang. Dipikirkan oleh Umar. Maka caranya diambil hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 tadi. Ya, ketika Nabi memberikan nasihat pada putranya Ibnu Umar, salat malam itu boleh 2, nggak ada batas di sini. Maka Umar berpikir, lebih baik saya jadikan pecah yang 100 jadi 2. Supaya berdirinya terasa lebih ringan. Anda lebih ringan mana? Lebih ringan mana? Berdiri dibacakan 100 ayat atau 50 ayat? Ini menunjukkan perasaan 50 pun masih berat, kan? Lihat sini. 50. Karena orang yang yakin itu kencang dia suara 50. Masya Allah. Siap dia tunaikan. Lebih ringan mana? 100 atau 50? Masya Allah, sudah siap 50 ayat misalnya malam pertama. Maka dibagi 2 oleh Umar, paling mudah. Kalau 100 ayat ukuran sahabat gak ada apa-apanya, 5 juz 4 halaman dibagi 2. Maka paling gampang yang tadinya 1 rakaat 100 ayat, misal paling sederhana saja bagi 2. 50. Konsekuensinya yang ini terpecah jadi 2. Nabi sholat 11 kali 2 berapa? 22 rakaat. Dipecah 22 rakaat. Jumlah masih genap. Belum ganjil. Maka ganjil tutup dengan apa tadi? Rumusnya witir kan? 1 rakaat. Jadi kerjakan pun sampai lama juga. 1 rakaat plus 1. 22 plus 1 berapa? Maka muncullah di sini kemudian 23 rakaat diinisiasi oleh beliau. Tujuannya bukan ingin menambah mengurangi, dalilnya ada, tapi ingin mempertahankan bacaan yang panjang tadi. Jadi kalau mau 11 pun silakan, gak ada masalah, bacakan dengan yang demikian. Tapi Umar memfasilitasi supaya orang tidak keluar dari bacaan-bacaan Nabi. Ini istilah luar biasa. Bahkan langsung diputuskan, laki-laki yang mengimami Ubay bin Ka'ab, perempuan yang mengimami Sulaiman bin Hathbah. Jadi di masa Umar bin Khattab sudah ada jamaah perempuan. Tapi karena tempatnya belum ada sekat yang baik antara laki-laki dengan perempuan, maka dipisahkan. Perempuan-perempuan diimami oleh Sulaiman bin Hathmah, laki-laki diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Paham sampai sini? Nah, ada orang yang memang merasakan tadi kayak kita, saya, antum, kita 50 rakaat pun masih terasa berat di sini. Maka bagi lagi 2 di sini, di 25, 25. Maka Anda akan temukan dalam riwayat, silahkan cek, baca yang tuntas, ada yang 40 rakaat, ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang. Tujuannya supaya menambah bacaan. Kapan lagi bisa mendapatkan pahala banyak? Apalagi kalau sholat itu bertepatan dengan malam Al-Qadar. Berapa pahalanya? Bukan 1000 bulan, tolong jangan ngarang.
bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min itu lebih dari, bukan sama. 1000 bulan, 1001 bulan, 1002 bulan, 1010.000 bulan, 100.000 bulan. Kalau 1000 bulan saja dikonversi, misal batas paling minimal 80 tahun, artinya Anda sholat 80 tahun tanpa henti. Tanpa henti. Artinya setiap yang dibacakan Anda jadinya sama dengan 80 tahun. Kalau Anda bacakan Yasin saja, misal Yasin, berapa huruf? 2 huruf. Kali 100, 200. Anda bacakan 200 poin ini sama dengan 80 tahun tanpa henti. Luar biasa. Dan jarang ada sholat, orang sholat cuma baca Yasin. Waladhdallin, amin. Yasin. Allahu Akbar. Karena yang diraih pahala. Pahala yang ingin diraih gitu kan. Makanya orang perbanyak. Itu yang diinginkan. Jadi persoalan 11-23 bukan mana yang paling nyunah. Mereka semua itu ingin paling nyunah dengan mengikuti panjang dan bagus bacaan Nabi. Dan berusaha menghadirkan kekuatan di situ. Itu yang kita baca. Ini bukan berdebat di 11-23. Yang 23 itu bid'ah. Masya Allah. Mau ikut Nabi atau ikut Umar? Ini pernyataan yang menyesatkan. Ikut Nabi, ikut Umar. Apakah Umar gak ngerti tentang Nabi? Lebih dekat mana masa Anda ke Nabi, masa Umar ke Nabi? Umar dijamin oleh Nabi masuk surga. Anda gak ada jaminan masuk surga. Umar itu mertuanya Nabi. Anda kerabat Nabi juga bukan. Umar masuk surga tanpa hisab. Hisab Anda masih menegangkan. Umar diridhoi oleh Nabi. Nabi belum tentu kena Anda. Umar jangankan mimpi ketemu dengan Nabi tiap hari. Anda mimpi ketemu Nabi pun belum tentu. Ini bagaimana Anda bisa mengatakan ikut Umar apa ikut Nabi? Masya Allah. Mustahil Umar bisa mengadakan pribadinya tanpa mengikuti petunjuk Nabi. Mustahil. Siapa yang berani menyebut Umar bid'ah? Ayo, siapa yang berani? Hati-hati gitu kan. Kalau Anda mengatakan ikut Umar atau ikut Nabi, seakan-akan ada isyarat Umar itu bid'ah di situ. Apa Anda bisa mengatakan? Sekarang di Saudi, di Mekah, silakan cek sholatnya 23. Di Madinah bahkan lebih daripada itu. Kadang-kadang lebih daripada itu. Ya, di luaran itu ada yang 11, ada 23. Gak ada masalah. Apa Anda ingin menyebutkan di Mekah bid'ah semua? Masya Allah. Di Madinah salah semua. Di Tripoli biasa. Ya, kami yang di kampus ada yang 11, ada yang 23, itu gak ada masalah. Gak ada masalah di situ. Jadi yang diperdebatkan yang benar itu baik 11 atau 23 itu memperbanyak bacaannya. Bisa gak Anda bayangkan Nabi sholat yang Rasul yang dekat dengan Allah 11 rakaat hampir menjelang fajar. Ini ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, zamannya pun jauh terpisah. 23 rakaat, 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Susah saya memahaminya, gagal memahami. Bukan masuk akal, ke telinganya susah dengarnya. Susah gitu kan? Pasti ada yang salah di sini, pasti ada yang salah. Jadi jangan berlomba pada hal-hal yang tidak tepat. Silakan. Ya, 11 rakaat itu lebih panjang. Jangan 11 rakaat juga pendek-pendek bacaannya. Itu gak nyambung juga. Jadi yang dikejar itu. Jadi cukup sudah berselisih, selesai di sini. Ya, jadi jangan berselisih pada rakaat-rakaatnya, tunaikan dengan baik. Nah, bacaan tadi yang menyentuh enak ke jiwa, tenang. Ada getaran dalam jiwa. Bahkan dalam sunnahnya setelah 2 rakaat diriwayatkan Nabi itu duduk lalu bermohon kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang minta maaf. Ya Allah, maafkan saya, Allah. Ampuni kesalahan saya, dosa-dosa saya. Itu Nabi itu dijaga, maksum minal maksiat, dijaga dari dosa. Masih merasa dirinya salah. Kita bukan Nabi yang gak ada sifat maksum. Masa gak punya rasa salah? Jadi begitu antum jeda, bayangkan dosa-dosa yang dibawa saat Ramadan itu. Dosa pada orang tua. Bagaimana orang tua pernah menangis karena perilaku kita. Dosa pada pasangan hidup, sifat khianat yang kadang muncul. Dosa pada teman-teman. Ingat, gimana kalau diwafatkan dosa belum diampuni. Menetes air mata kita. Begitu menetes air mata, disitulah kemudian muncul sabda Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dosa yang diintrospeksi itu, yang mohon diampuni, itu yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pakai min di situ. Min dhanbi. Karena tidak setiap dosa-dosa yang kemudian Anda mohonkan bisa Anda resapi di situ. Minta ampunan. Tenang gitu kan. Nabi Rasul itu sehari 70 sampai 100 kali istighfar. Masih merasa ada dosa, padahal dijaga dari maksiat. Kita seharusnya lebih daripada itu. Nah, ketenangan, kekhusyuan,
yang melahirkan kedamaian dalam jiwa sampai tenang luar biasa. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan rohatun, roh atau tarwih. Jadi asalnya rohatun itu dari kata roh asalnya, seakar dengan kata roh. Roha ya roh, rohan, rohatan, mustirahatan, roh. Suasananya disebut dengan roha. Kalau Anda ingin berusaha menghadirkan kedamaian pada roh, ketenangan pada jiwa, maka tambah tak di ujungnya, di awalnya. Tak. Kalau taroha, itu kaidah di saraf terutama di imlanya tidak akan nyambung. Maka kalau taknya masuk, kemudian ini alif umumnya akan berubah. Kalau sifatnya seperti jadi waw. Kemudian huruf sebelum akhirnya kalau tak di sini ya ada ya di sini, tapi karena setelah ini sebelumnya ada ha, maka muncul sebelum ha di sini. Di tarwihah. Tarwihah itu usaha untuk mengerjakan sesuatu yang dilakukan dengan tenang, dengan nyaman, ada dampak kepada roh, ketenangan pada jiwa. Jadi kalau disebutkan sholat Nabi itu tarwihah, kata para sahabat, sholat itu tenang, bacanya khusyuk, enak. Setelah selesai 2 rakaat, berbawan dulu, koreksi di sini, ada ketenangan dalam jiwa. Tadi Nabi sholatnya 1 rakaat atau banyak rakaat? Banyak. Standarnya berapa? 11. Kalau 11 banyak sedikit? Banyak, jama'. Makanya kata tarawih dijamakkan. Jamaknya disebut dengan tarawih. Tarawih. Di tarawih itu bukan nama sholatnya, tapi sifat sholatnya, kekhusyuannya, ketenangannya, kedamaiannya yang melahirkan ketentraman. Jadi kalau orang akan beda, masuknya biasa-biasa, begitu keluar tenang gitu. Kadang-kadang air mata masih menetes, kadang-kadang masih merasa banyak dosa, takut kalau wafat kemudian dalam keadaan maksiat, ada ketentraman dalam jiwanya. Sehingga begitu dia tidur tenang, nyaman. Itu asalnya. Jadi tidak tepat kalau kemudian tarawih misalnya ingin seperti Nabi. Makanya sahabat mengucapkan tarawih. Ulama menyimpulkan sholat tarawih yuk. Maksudnya ayo kalau mau sholat sunnah seperti Nabi. Cari imam yang bagus, bacaannya khusyuk, menyentuh pada jiwa. Setelah itu masing-masing berusaha introspeksi diri. Sehingga ketika keluar tenang, itu maksudnya. Jadi bukan Anda sholat berlomba mana yang paling cepat, mana yang paling mudah. Kesana yuk. Kok di sana? Cepat. Masya Allah. Selesai 15 menit. Begitu pulang ditanya, dari mana? Tarawih. Tarawih lagi jawabannya. Di mana ketenangannya gitu kan? Jadi teman-teman, ini bahasan tentang ibadah malam. Kita baru bahas tentang sholatnya. Dan berita baiknya, para ulama itu selalu membiasakan sebelum Ramadan tiba, mereka berlatih di malam Sya'ban. Mereka hidupkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab Majmu' Fatawa. Di juz ke-23 halaman 123. Demikian Ibnu Mulkan Tamulakin Asy-Syafi'i punya kitab At-Tawdih halaman 444. Mereka sebutkan dalam kitabnya bahwa para ulama menyibukkan diri di malam-malam Sya'ban untuk memperbanyak tahajud, banyak qiyamul lail supaya suasana itu bisa dibawa ke dalam Ramadan. Jadi kalau sudah terbiasa, nanti membiasakan di Ramadannya enak. Yang jadi masalah kalau orang nggak pernah terbiasa, tiba-tiba ikutan aja. Malam pertama muncul jamaah rame, jamaah hore rame gitu kan. Sampai safnya meluber keluar. Tapi karena nggak pernah latihan, nggak terbiasa, akhirnya muncul kemajuan. Maju safnya, mulai berguguran. Akhirnya jadi masalah. Ya karena itu, ayo kita maksimalkan di hari-hari ini, banyak berlatih, hidupkan malamnya. Tapi itu pun jangan disandarkan pada riwayat-riwayat yang tidak jelas. Ambil qiyamul lail, ambil tahajud. Silakan cari batas yang baik. Jangan Anda simpulkan salatnya mesti 100 rakaat, bacaannya ini, bacaannya itu, maka diberikan pahala sekian. Sesudah lacak itu. Ya riwayatnya ya memang kata orang sih bukan palsu, tapi palsu banget. Ya, jadi saking palsunya di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya, jadi nggak usahlah menggunakan dalil-dalil yang tidak tepat, cukup gunakan dalil yang jelas. Silakan mau sebanyak-banyaknya sampai Anda kuat pun tutup dengan witir 1, tapi jangan gunakan dalil-dalil yang tidak tepat. Teman-teman, ini baru sholat. Kita bahas sudah 1,5 jam. Baru satu persoalan. Nanti insya Allah dalam kesempatan yang lain kita bisa bahas dengan soal-soal yang lainnya. Kita bisa hadirkan sehingga mudah untuk dibahas. Kalau belum sempat kita bahas, nanti insya Allah mulai besok, ya insya Allah bahasan tentang ini akan mulai dituangkan di salah satu sesi pembahasan di detik.com untuk Ramadan sepanjang 30 hari. Nanti insya Allah ada video kami di Detik ataupun juga uraiannya yang insya Allah sebagiannya mengupas tentang persoalan-persoalan ini. Nanti kita bisa telusuri dengan jawaban yang lebih singkat tentunya. Untuk pendalaman kita bisa dapatkan di kemudian.
Mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, seperti biasa, saya selalu ingin memastikan ta'lim ini dipahami dengan benar. Ya, kemudian jelas. Sehingga dengan itu, yang jelas kemudian mudah untuk diamalkan, yang paham kemudian mudah untuk jadikan argumentasi jika dipersoalkan. Saya ingin mengecek dulu, paham bahasan kita? Paham ya? Baik, insya Allah jelas? Jelas ya? Baik. Kalau sudah demikian, maka tenang hati saya dalam menyampaikan. Kalau ada yang benar, silahkan diamalkan. Itu petunjuk Allah dan Rasul. Tapi kalau ada yang keliru dalam uraian saya, itu pasti kesalahan saya. Anda tunjukkan untuk saya koreksi kembali. Jika Anda benar, saya akan sampaikan, ini saya salah ya, jangan ikuti saya. Yang benar yang ini. Jelas ya? Tapi kalau misalnya saya benar, saya nggak akan paksa Anda. Silahkan, Anda mau ikut nggak ada masalah. Mau tidak pun nggak ada persoalan. Supaya kita nyaman dalam menunaikan apa yang kemudian kita pahami dengan baik. Sekali lagi, jelas? Jelas, baik. Basic kita sumbernya dari mana tadi? Al-Quran. Kaidah Quran harus dipakai? Ayo, kaidah Quran harus dipakai? Boleh ditentang nggak? Tidak. Baik, yakin? Yakin. Jelas? Baik. Bagi orang yang jelas kaidah Qurannya, Quran surah kelima ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Bagi yang punya iman saja, yang tidak merasa tidak berlaku ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Seperti dulu umatnya di zaman Yahudi dulu, umatnya Musa disuruh sembelih sapi. Sudah jelas sapi, masih tanya juga sapi yang mana, ya kan? Dan seterusnya. Saya ulang, jelas? Ada pertanyaan? Apa? Saya orang-orang yang beriman. Baik, kita cukup dulu supaya kita punya suruk ya. Nanti selanjutnya, yang ini nanti kita bahas kemudian. Selanjutnya di Al-Mujahadah kita akan bahas kurikulum Ramadan Nabi. Jadi kita keluarkan supaya bisa ditampilkan. Bagi yang bergabung silahkan. Bagi yang tidak sempat nanti insya Allah bisa bersambung dengan Akhir TV. Dan di malamnya, di Al-Murabi, saya akan bahas tentang syarat-syarat puasa, termasuk sebagian persoalan-persoalan. Nanti akan dibacakan yang teman-teman tanyakan ini, insya Allah ya. Dan kitab Asyan insya Allah malam nanti saya bawa. Ya, saya bacakan dan saya tunjukkan supaya nanti tidak diduga bahwa ini cuman ungkapan Ustaz Adi saja. Saya berusaha menghafal kitab, saya hafalkan kitabnya. Cuman kadang-kadang ketika kita sederhanakan, orang mengatakan ini pendapat pribadi. Makanya nanti malam saya bawakan kitabnya, saya tunjukkan di kitabnya sekian halaman, sekian bisa dibacakan, dan nanti kita bacakan langsung kitabnya. Demikian ya. Baik, sekira itu mohon maafkan saya. Kita berjumpa insya Allah setelah Ramadan. Tapi saya tidak tahu apakah Ramadan ini merupakan bagian yang Allah berikan pada kita atau jadi akhir untuk Ramadan kita semua. Karena itu bermuhasabahlah, perbaiki hidup kita. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan lebih baik lagi insya Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ini kan clip on-nya gitu.